Ya, di sini sekarang kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 2 kuadrat tambah 1 untuk x lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ya. Kalau fungsi ini digambarkan dalam grafik, dia bentuknya kayak begini. Ini garis yang biru ini. Jadi dia membentuk setengah parabola gitu ya. Nah, ini batasan ini bisa kelihatan juga di grafik x lebih besar sama dengan negatif 2 kan. Ini negatif 2-nya di sini, jadi garisnya itu ke arah garisnya tuh jadi kayak gini gitu. Kalau x lebih besar dan atau sama dengan negatif 2. Nah, sekarang yang ditanyain f inverse x-nya itu berapa gitu kan. Sebagai standar kita kan langkah standar kita bisa tahu kan kalau ini bisa kita buat y sama dengan fx gitu. Fx itu bisa sama dengan y. Kalau gitu kita bisa tulisin ulang di sini y sama dengan x tambah 2 kuadrat tambah 1 gitu. Nah, batasannya gimana? Batasannya tetap kan ini x lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, selain batasan untuk x, kita juga bisa tahu dan perlu juga kita tulisin di sini batasan untuk y-nya berapa. Kalau dari grafik bisa kelihatan jelas ini. Kalau dari grafik untuk x-nya, ini kan bisa kelihatan negatif 2 dan itu menjadi lebih besar ke sini. Nah, untuk y-nya, ini bisa kelihatan kalau ini tuh lebih besar atau sama dengan 1 gitu kan batasan y-nya. Jadi kita bisa tulis y lebih besar atau sama dengan 1 gitu. Nah, selanjutnya kita mau ini kan sekarang ini masukannya x gitu ya, kita masukin x kita dapat y gitu. Nah, kalau inverse itu kita pengen sebalikannya, jadi kita pengen masukannya y terus dapatnya x gitu. Jadi kita pengen nanti tinggal x sama dengan berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita bisa ambil aja kedua sisi, ini y dikurang 1 gitu kan, ini sama dengan x tambah 2 kuadrat gitu kan. Ini untuk x lebih besar sama dengan negatif 2 dan y lebih besar atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita bisa lihat ini ya, kalau misalkan kuadrat gini, kita kan pasti pengen ngakarin gitu ya, biar biar kuadratnya hilang gitu ya. Nah, kalau kuadrat itu kan ada kuadrat positif dan kuadrat negatifnya ya. Nah, kita mau ngambil yang mana, yang positif atau negatif? Ngeceknya ngelihat gini aja, ini kan x tambah 2 ya. Kalau dimasukin ini, x lebih besar sama dengan 2, batasan yang negatif 2 aja. Negatif 2 ini dimasukin ke sini, negatif 2 tambah 2 kan 0 gitu kan. 0, nah ini lebih besar, jadi yang bagian ini tuh pasti lebih besar dari 0 atau positif gitu kan. Nah, positif, jadi kita mau ngambil akar yang positifnya aja gitu kan. Jadi kita akarin di sini, kedua sisinya y kurang 1, akar y kurang 1 sama dengan akar ini kan jadi x tambah 2 gitu kan. Untuk y sama lebih besar atau sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang setelah ini kita bisa pindahin juga kan duanya gini, atau kita ambil dua sisinya dengan 2. Akar y kurang 1 kurang 2 sama dengan x gitu kan. Untuk y lebih besar sama dengan 1. Kita tinggal pindahin aja kan x-nya ke sebelah kiri nih. X sama dengan akar y kurang 1 kurang 2 gitu kan. Nah, sekarang kita punya fungsi y gitu kan. Ini y lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, fx ini kita kan bisa ini bilang juga sebagai fungsi y gitu kan, atau fungsi inverse dari y gitu. Berarti ini fungsi inverse y sama dengan akar y kurang 1 kurang 2 untuk y lebih besar sama dengan 1. Nah, sebenarnya udah ini jawaban kita tuh ini. Jadi inverse-nya tuh ini. Cuman ini masih dalam bentuk y kan. Masih dalam bentuk y. Biasanya kita diminta untuk menuliskannya dalam bentuk x. Kita bisa ganti ini kan. Ganti ini aja dengan x gitu. Sebenarnya bisa ganti dengan huruf apa aja, tapi sekarang di sini kita ganti sama x gitu. Jadi kita bisa dapat ini kalau y-nya diganti sama x, saya cuma ganti y ini aja jadi dengan x gitu. Kita bisa dapat f inverse x sama dengan akar, atau coba ini x-nya saya perjelas gitu ya. Ini x sama dengan akar
X kurang 1 gitu kan. X kurang 1 kurang 2 dengan batasan X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini dia. Ini adalah jawabannya. Fungsi inverse X-nya tuh ini. Nah, sekarang kalau kita mau gambarin dalam grafik gimana caranya? Kita bisa masukin aja kan nilai-nilai ini untuk X yang lebih besar dari 1. Kita bisa beberapa titik-titik digambar, terus kita gambar garisnya. Kita coba masukin aja dulu X sama dengan 1 gitu ya. Ini kalau di sini X-nya diganti 1, 1 kurang 1 itu 0, 0 kurang 2 itu negatif 2 kan, berarti titiknya 1 dan negatif 2 itu di sini gitu kan. Nah, sekarang untuk X sama dengan 2 misalkan. X sama dengan 2 ini kan 2 kurang 1 itu 1, akar 1 itu 1. 1 dikurang 2 itu negatif 1 kan, berarti 2 dan negatif 1 itu titiknya di sini gitu. Nah, sekarang kita coba X biar akarnya bagus gitu ya. X-nya 5 gitu. X 5, X-nya sama dengan 5, 5 kurang 1 itu kan 4. Akar 4 itu kan 2 kan. 2 dikurang 2 berapa? 0 kan. Berarti 5 dan 0. 5 dan 0 itu di sini. Nah, kalau digambarin grafiknya kira-kira kayak gini. Nah, gitu. Grafiknya tuh kayak gitu dari fungsi inverse X-nya. Nah, sebagaimana diterangkan di video sebelumnya gitu kan, kita tahu kalau sebenarnya inverse ini sebenarnya adalah proses mencerminkan gitu dari fungsi awal ke yang fungsi inverse-nya gitu. Pencerminannya itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau saya gambarkan garis Y sama dengan X itu ini gitu kan, ini sebenarnya saling pencerminan gitu. Kedua garis ini, kedua grafik di grafik ini. Kita bisa lihat kalau untuk fungsi yang awal ini ya, fungsi yang awal ini itu kan memetakan dari X ke Y gitu ya. Kalau kita masukin 2, dia dapat 1 gitu, negatif 2 dapat 1. Kalau misalkan 0, di sini kita dapat 5 gitu. Masukannya 0, X sama dengan 0, jawabannya Y sama dengan 5 gitu kan. Nah, untuk yang fungsi inverse kebalikannya, kalau kita masukannya 5 di sini, X-nya 5, dia akan memetakan ke Y sama dengan 0 gitu. Nah, jadi prinsipnya dalam inverse ini kita bisa bilang itu merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Terima kasih. Silakan kirimkan pertanyaan melalui komen di bawah ini.